Satria Abbas yang tentunya nanti akan sharing kepada hal-hal apa yang akan perlu ditingkatkan. Namun sebelum memulainya, Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sesuai kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita serahkan waktu sepenuhnya ke Pak Bambang Ari Satria, di antara kita tentunya ada koordinator. Tentunya ada hal-hal yang disampaikan oleh koordinator, mungkin hal-hal ke depan seperti apa yang harus kita lakukan. Tentunya dari koordinator yang nanti akan memberikan pandangan juga kepada kita, tentu kepada Bapak Koordinator Area Pengawasan Bapak Redi. Waktu sepenuhnya kami serahkan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Izin Bapak Ibu, terima kasih sudah menghadiri pertemuan kita pagi ini. Satu hal saya harus terlalu panjang. Spirit yang awal itu menjadi poin penting. Starting point itu harus begitu. Makanya kita harus membiasakan diri di kantor wilayah ini. Sesuatunya itu harus serius, harus semangat. Kalau enggak, di awal kita udah nggak seperti itu tuh endingnya berantakan. Saya pelajari 18 tahun kan ini, kalau starting pointnya nggak bagus, belakangnya udah ngaco. Nah, puji Tuhan sih dari 2025 kita dibawa ke satu arus kerja yang nggak lagi kayak dulu, males-malesan, santai-santai, nggak begitu lagi cara mainnya. Sehingga reward yang kita dapatkan kemarin itu sangat sangat kita apresiasi. Seperti yang Pak PLT sampaikan, itu tuh harus terus dijaga ritme kerjanya. Makanya dari tim pengawasan kita akan dengarkan beberapa penjelasan dari Pak Bambang. Saya rasa kita yang mengambil bagian di tim ini juga harus mengeluarkan hal yang sama untuk tim yang lain. Serius, kita kerjain betul-betul semua evidence, semua hal yang akan kita tidak lanjut itu nggak ada nanti tasok nggak ada. Harus kita kejar, harus cepat. Kenapa? Karena kalau begitu kita biarkan 1, 2 kelak numpuk, kita lah banyak gawe, begitu bintang dibuka, sudah sibuk semua. Tiba-tiba deadline dari Pak Bambang besok, misalkan, waduh, pacar kacil, bola balik akhirnya semua pusing gitu. Sehingga kita nggak sampai dalam pencapaian yang ditargetkan. Itu saja saya rasa. Pertama, kita tahu masing-masing tugas kita, dan dari Pak Bambang saya rasa memperlengkapi kita pagi ini supaya ke depan mulai hari ini lah kita sudah bisa langsung kerja. Demikian dari saya, Bapak Ibu, terima kasih. Kami silakan ke Pak Ketua. Terima kasih kepada Bapak Koordinator Freddy. Dan untuk selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena ruangan ini juga nanti oleh kawan-kawan tim yang lain, kita serahkan penjelasan terkait dengan tugas dari area pengawasan ini kepada Pak Bambang Ari Satria selaku Ketua Tim Ortawa akan kepada Abbas. Waktu kita serahkan. Baik, terima kasih Pak Ridwan, Pak Redi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, swastiastu, dan salam kebaikan. Pak Redi yang kami hormati selaku koordinator di area 5 Kecamatan Pengawasan. Pak Ridwan selaku ketua di area pengawasan, dan Bapak Ibu anggota di area pengawasan yang kami hormati pula. Jadi ada spirit baru di 2006 sangat luar biasa sekali, dan kami pun merasa terharu ketika di beberapa area sudah mulai menunjukkan komitmen, menunjukkan perhatian
menunjukkan rasa memiliki terhadap kelembagaan, organisasi dan wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Baik izin Pak Reni, Pak Ridwan dan Bapak Ibu yang lain, duduk bersama kita hari ini ada dua agenda yang perlu kita matangkan. Pertama ini adalah persiapan kita menuju ke TPI. TPI ini adalah tim penilai internal yang secara timeline waktu akan dilakukan di bulan Maret 2026 jika tidak meleset. Karena saat ini di unit eselon 1 baik di Sekretariat Jenderal maupun Dirjen Pendidikan Islam ini sedang merampungkan proses penilaian pendahuluan di tingkat provinsi, karena masih ada 4 provinsi lainnya yang akan matuju pada 7 provinsi lainnya yang saat ini statusnya masih dalam status perbaikan, karena mereka melakukan perbaikan. Kemudian kemana kabupaten kota dan madrasah itu paling lambat tanggal 30 Januari itu suratnya dikirimkan ke Sekjen dan mereka akan melakukan penilaian pendahuluan lagi terhadap satker kemana kabupaten kota dan madrasah. Kita bersama dengan 4 kanwil yang lainnya, Jawa Timur kita, kemudian Gorontalo dan Sulawesi Barat, kita sudah berada di depan untuk persiapan untuk TPI ini. TPI ini sebagaimana yang kami sampaikan kemarin di belakang, dia dimulai dari desevaluasi administrasinya dulu. Ini dari tahapannya. Jadi ini adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Ada 8 item yang ada di administrasi ini, dan inilah yang mesti kita coba untuk kita coba untuk selesaikan, terutama di area pengawasan yang berkaitan dengan nomor 2, nomor 3, nomor 7 dan nomor 8. Jadi secara administrasi di TPI yang berkaitan dengan area pengawasan ini ada di nomor 2, nomor 3, nomor 7 dan nomor 8. Nomor 2 ini bicara mengenai laporan LHKN yang kemarin baru saja kita share ya di Google Drive-nya di WA Group. Jadi nanti minta dibantu juga dengan kawan-kawan area di pengawasan untuk mendorong para ASN kita agar LHKN 2025 ini 100%. Karena kalau 2024 kan aman, kita sudah 100%. Karena di proses berjalan, maka LHKN 2025 itu harus 100%. Itu baik itu LHKPN maupun LHKN dalam bentuk SPT tanpa pajak. Itu. Kemudian yang kedua, terkait laporan THP ini juga 100%. Dan pun kalau memang nantinya ada catatan-catatan, tentu kita bisa mengkomunikasikan ini dengan Dirjen ya. Artinya memang ada ikhtiar dari kita, ada laporan kemajuan dari kita mengenai sejauh mana progres kita dalam menyelesaikan TLHP ini. Karena memang TLHP ini kan ranahnya ada di Dirjen, jadi catatan kita ada di mereka. Itu. Kemudian nomor 7 bicara mengenai analisis data investigasi. Data investigasi ini juga sebenarnya ada di Dirjen. Nah kita belum mengetahui secara mendalam mengenai data investigasi, terutama yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Apakah catatan kita di mereka ada terkait data investigasi atau tidak? Nanti kami coba untuk mengkomunikasikan ini kepada Dirjen. Kemudian berikutnya adalah analisis data DUMAS. DUMAS ini adalah pengaduan masyarakat, dan ini sudah kami sampaikan kepada Pak Koordinator dan juga ada datanya di Pak Ridwan. Di kita masih ada catatan DUMASnya masih ada 2 itu. Dan dalam waktu rentang Januari sampai paling akhir Februari lah, bagaimana DUMAS yang masih ada 2 ini dapat kita selesaikan. Karena memang kemarin itu sudah diteruskan oleh admin yang punya Dirjen. Dia konfirmasi terkait sejauh mana laporan kemajuan kita menyelesaikan data DUMAS itu. Karena apa? Mereka mulai
melakukan proses pra-penilaian. Jadi mereka sudah mulai lihat pra-penilaian yang dilakukan oleh ujian itu. Jadi akuntabilitas setelah ini jadwalnya sama. Jadi ini PR kita dalam jangka pendek karena sesuai dengan arahan pimpinan. Kita mesti menyiapkan secara matang proses penilaian internal yang tinggal 2 bulan lagi. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 7 dan nomor 8 ini ada di area penguatan pengawasan. Nah, inilah nantinya bisa didiskusikan lebih lanjut untuk Bapak Ibu di area penguatan pengawasan. Kemudian kita ingin melihat hasil penilaian kita kemarin. Kami koreksi pengawasan di nomor 3, Pak. Iya. Jadi yang paling rendah itu layanan. Di layanan publik itu 63, hampir berada di ambang batas ya, 63%. Kawan-kawan pelayan publik sudah duduk bersama kemarin. Kemudian nomor 2 terbawah itu adalah akuntabilitas, itu 70%, dan mereka akan duduk bersama setelah ini. Dan nomor 3 itu di area kita ini di pengawasan, itu di 71%. Lalu apa yang akan kita lakukan untuk menyusun rencana aksi di tahun 2025? Karena apa? Kita bergerak mendayung 2 pulau nih. Dayungan pertama tadi kita mendayung untuk persiapan TPI-nya, di penilaian internalnya. Dayungan kedua kita mempersiapkan LKE PPZD tahun 2026. Karena proses pembangunan zona integritas ini dilakukan secara berkelanjutan. Itu. Nah, secara garis besar di penguatan pengawasan ini dia sebenarnya ada 5 sub-area. Sub-area pertama bicara mengenai pengendalian gratifikasi. Kemudian sub-area kedua dia bicara mengenai penerapan SPIP, sistem pengendalian intra pemerintah. Sub-area ketiga dia bicara mengenai humas, pengaduan masyarakat. Sub-area yang keempat dia bicara mengenai WBS, whistleblowing system. Dan sub-area yang kelima dia bicara mengenai penanganan benturan kepentingan. Artinya ada 5 sub-area yang ada di area penguatan pengawasan. 5 sub-area ini dia melekat pada aspek pemenuhan dan aspek reform. Itu ya, memenuhi pada aspek pemenuhan dan aspek reform. Nah, sebenarnya kita sudah punya kamus. Inilah yang kita perlu diskusikan nantinya di area pengawasan. Tinggal membreakdown mengenai kamus ini, siapa melakukan apa. Sebagai contoh misalkan pengendalian gratifikasi. Nah, di pengendalian gratifikasi, indikator pertamanya adalah apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi. Kemudian dia ada poin nilainya. Poin nilainya ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C. Memang ketika kita berada pada ranah penilaian pendahuluan, yang dilihat itu hanya sebatas data dukung. Artinya memang pada sebatas administratif dulu. Nah, ketika dia mulai naik ke internal, dia mulai lihat bagaimana proses perubahan yang ada di internal organisasinya. Itu. Nah, ketika kita bicara mengenai apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, jika kita ingin nilainya A, maka jika public campaign itu telah dilakukan secara berkala, itu nilainya A. Kata kunci berkala minimal itu dilakukan per triwulan. Artinya public campaign tentang pengendalian gratifikasi ini dalam 1 tahun itu kita lakukan 4 kali. Itu. Apa evidence-nya? Ada di kolom yang paling kanan. Public campaign tentang unit pengendalian gratifikasi mulai dari poster gratifikasi, kemudian banner, kemudian dokumen sosialisasi tentang gratifikasinya, kemudian screenshot KK nomor 23 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi pada Kementerian Agama pada website Satuan Kerja. Itu. Jadi sebenarnya kalau ini kita lakukan secara berkala, maka mendapatkan poin nilai A. Begitu juga dengan selanjutnya.
Itu. Jadi memang kamus ini adalah kamus yang diproduksi oleh Kementerian Agama. Artinya nanti ketika misalkan kita berhadapan dengan TPN, bisa saja kamusnya berbeda. Karena kamusnya punya Kemenpan RB. Nah ini yang sedang saya gali datanya, sedang kami gali datanya, sehingga kita bisa menemukan kamusnya punya TPN. Kalau ini kamusnya punya Kementerian Agama, maka kita sesuaikan dulu ini, karena target kita lolos internal dulu. Kalau memang TPN itu kan nanti buat terkejut kader-kader yang lain kalau kita lolos ke TPN itu. Jadi secara subareanya ada 5, mulai dari tadi gratifikasi, SPIP, kemudian Humas, WBS, hingga kepada penanganan benturan pertandingan. Nah dulu bersama hari ini membagikan PIC di masing-masing subarea ini. Kalau ini sudah bicara mengenai rencana aksi untuk 2026. Nah kalau tadi yang selain tadi kita bicara mengenai untuk TPI, tetapi juga didukung dengan evidence yang berjalan, yang eksistis. Itu mungkin itu Pak Regi, secara detailnya mungkin bisa dibedah di sini, karena hari ini ada 3 area yang duduk bersama, di pengawasan, kemudian akuntabilitas, dan setelah itu dilanjutkan oleh di manajemen perubahan. Jadi item-item inilah yang perlu kita penuhi, dan kalau ini kita lakukan secara berkala, insya Allah nilai 71 ini kami yakin kita bisa minimal di angka 85 dengan pola yang seperti ini. Itu minimal 85 bisa. 86 lah ya, 86 ya, bisa. Nah, ini kekuatan support tim yang sangat luar biasa. Mungkin itu pengantar dari kami, dan nanti kita langsung di breakdown secara detail karena ini ranahnya area penguatan pengawasan. Maka kami serahkan sebetulnya kepada Bapak Ibu di area pengawasan. Dan sebenarnya catatan dari tim penilaian kemarin sudah ada direkam di Pak Handi mengenai area penguatan pengawasan. Nah, titik lemahnya ada di mana? Itu sebenarnya bisa dibuat semacam RPL, rencana tindak lanjut apa yang harus kita susun rencana aksinya untuk menambal itu. Tapi pada prinsipnya tim penilai itu bekerja menyesuaikan dengan kamus. Jadi tim penilai di Jakarta lihat kamus, ada dividen ini, kalau nggak ada, maka ketika kita nilai A bisa turun menjadi B, bisa turun menjadi C, dan bahkan kemarin ada nilai kita yang B. Jadi itu dari kami, Pak Redi, Pak Ridwan, dan Bapak Ibu yang lain, secara detail dan teknis nanti dibahas saja di area penguatan pengawasan. Siapa yang akan menjadi PIC di masing-masing indikator ini. Misal, apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi, misalkan PIC-nya Pak Selamat Raharjo, maka Pak Selamat Raharjo mengawal poin nilai A itu. Public campaign harus dilakukan secara berkala, minimal dalam 1 tahun itu ada 4 kali, dividen, poster gratifikasi, banner, dokumen sosialisasi, screenshot PMA pada website kita dan sebagainya. Seperti itu mungkin secara teknis sudah jelas. Sekali lagi kami serahkan kepada Bapak Ibu di area pengawasan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Tim Wartawan terkait dengan seperti apa pekerjaan kita di area pengawasan ini. Jadi sudah sangat jelas bahwasanya ada 5, kalau kita bagi ya secara breakdownnya nanti ada 5 yang akan menentukan keberhasilan. Yang pertama adalah terkait dengan pengendalian gratifikasi, yang kedua adalah penerapan SPIP, kemudian yang ketiga adalah pengaduan masyarakat, dan yang keempat adalah tentang whistleblower system, yang kelima adalah tentang penanganan benturan kepentingan. Nah, tentunya kalau kami dari ketua maupun koordinator tidak mungkin untuk bisa melaksanakan 5 hal yang menjadi area pengawasan ini. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita tentukan saja nanti yang akan menjadi PIC pada masing-masing areanya. Pertama area pengendalian, yang kedua area penerapan SPIP, yang ketiga
ada penerapan pada pengaduan masyarakat, kemudian restrukturisasi sistem dan juga penanganan benturan kepentingan. Baik, sekarang untuk pemberian gratifikasi terlebih dahulu kita minta tolong kawan-kawan, kalau di antara kawan-kawan dengan semangat ini langsung mengacungkan diri sanggup misalkan untuk menjadi PIC pemberian gratifikasi, tentunya kami sangat berterima kasih. Artinya bahwa kita semangat di tim kita ada 10 orang, ini ada 5, berarti masing-masing tim 2 ya. Mas Ahmad itu penyuluh hukum. Izin Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Izin Pak Koordinator dan Ketua. Ini sebelum kita masuk ke dalam pembagian daripada PSI yang tadi ditunjukkan oleh Pak Bambang di layar itu ada tes evaluasi, tidak ada LHKN, LHP, analisis data investigasi, analisis data itu kan ada 4 poin. Nah, saya ingin menanyakan apakah yang 4 poin itu masuk ke dalam subnya itu atau tidak? Ya, Pak Bambang ya. Yang poin 2, 3, 7, 8 itu masuk ke dalam subpoin yang 5 itu atau tidak? Oh iya, itu tadi ya. Itu dulu masuk ya, masuk atau enggak? Nah, artinya itu kalau masuk bisa langsung kita bagi PSI-nya. Tapi kalau belum itu nanti juga harus dimasukkan poin-poin yang poin 2, 3, 7, 8 itu sudah masuk ke situ. Sudah ada di aspek reformnya. Oke, nah kemudian nanti terkait yang kedua terkait dengan LHP itu sedikit informasi bahwa tahun 2024 itu ada di bidang praktis itu yang selalu muncul tentang bantuan operasional itu nanti kami mohon datanya juga mungkin dari keuangan yang 2025 itu kalau nggak salah kemarin dari Bima Fisam juga muncul. Nanti khawatirnya ketika itu tidak tercover di data keuangan atau nanti muncul ketika penilaian. Nah itu nanti siapa tahu mereka punya data tolong dimunculkan karena sampai sekarang kalau nggak salah itu belum selesai muncul terus. Oke, sementara itu terima kasih. Langsung mungkin Mas Bas sama Dewa. Oh iya, baik. Betul, tadi yang disampaikan oleh Pak Selamat ya, cara mengenai ini. Kalau LHKAN ini ada di aspek reform, ya ada. Jadi LHKN ada aspek reform. Kalau tadi kan kita bicara itu aspek perumahan yang 5 tadi. Nah di LHKN ada di aspek reformnya ada. Kemudian yang LHP ya secara spesifik dia tidak nyangkut tadi di area di aspek pemenuhan dan aspek reform tidak ada tadi terbebat. Jadi secara langsung di situ. Artinya dia berdiri dengan sendiri. Artinya di luar LKI. Itu akan tetapi memang LHP ini menjadi prasyarat administrasi itu. Jadi LHP ini sepertinya perlu dibuat PIC tersendiri nantinya siapa yang akan menjawabnya ini. Kemudian 7 dan 8 ada investigasi dan humas itu masuk ke dalam LKI. Karena humas itu sendiri kan ada supaya pengaduan masyarakat. Nah, termasuk investigasi juga bisa masuk di situ. Itu Pak. Kalau 2 itu ada di reform. Kalau LHP itu sendiri investigasi dan humas ada di pemenuhan. Satu lagi Pak, yang di subgratifikasi Pak itu ada yang poin A itu kan, nah itu jika artinya ini dikampanyekan gitu ya, dikampanyekan politik secara berkala itu waktunya kapan? Kita kan pilihannya Maret nih. Nah, apakah yang kita sudah melakukan misalnya kemarin terakhir kita kalau nggak salah mengundang kejaksaan dan Kementerian Hukum ya itu bisa nggak itu kan? Maksudnya bisa dijadikan eviden apa tidak? Proses eviden yang dilakukan penilaian oleh Dirjen ini adalah LKI yang 2025. Jadi LKI yang kemarin yang sudah kita submit itu adalah LKI yang nantinya akan diprospek oleh Dirjen. Ditambah
dengan LKE yang bisa kita lakukan di triwulan 1 2026. Nah, artinya ketika kita ingin memenuhi eviden-eviden yang ada di area penguatan pengawasan, baik di aspek pelabuhan maupun di aspek info, itu adalah eviden yang kita bisa lakukan di triwulan 1. Misal, apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? Kata kuncinya dalam secara berkala. Otomatis di 2026 ini kita bisa melakukannya di interval Januari sampai dengan Maret. Itu pertama. Kemudian perkala kedua April sampai Juni itu. Tapi kan itu untuk LKI kita yang 2026. Artinya yang sudah dilakukan 2025 itu bisa juga dijadikan eviden. Memang itu yang dilakukan penilaian bisa dijadikan dividen karena PPZ ini kan kontinuitas berkelanjutan. Itu tidak hanya berhenti di 2025 tapi berlanjut terus itu. Ya seperti yang dilakukan oleh Pak Presiden Ganti ketika 2002 protesan itu ya, sosialisasi itu ya. Nah itu. Tapi kata kuncinya memang harus dilakukan berkala. Itu minimal 1 tahun 4 kali. Gitu. Kalau berkala itu kan kita sudah beberapa kali ya, yang termasuk dengan yang perintis dengan KPK itu saya pikir itu bisa jadi eviden. Betul. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang mendapatkan keterangan, mungkin masih ada ketua tim wartawan di ruang kita. Mungkin saya sedikit yang di bagian luar tadi Mas Bastian yang terkait dengan apakah model gratifikasi telah diimplementasikan. Nah ini kita lebih mengarah atau minta saran mungkin evidennya kalau kita bisa mendapatkan poin A itu kan untuk pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari proses. Nah itu kira-kira evidennya seperti apa ya Pak? Pak. Itu kita di yang pengendalian gratifikasi Bagus, itu poin A kita dapat itu. Nilainya. Ada gue kirim di WhatsApp Bapak. Coba dia. Iya. Dan perlu kami sampaikan bahwa dari tahun 2025 kemarin sudah dibentuk UPG-nya sudah ada, ya, SK-nya juga sudah ada. Cuma mungkin kita yang kurang itu sosialisasinya, TOB seperti apa, kemudian mungkin UPG itu sendiri juga kayaknya kurang gesit untuk mempromosikan dirinya sebagai TOB. Oke, baik Pak Ridwan izin. Kalau kita ingin mendapatkan nilai A, sebenarnya evidennya sudah ada di paling kanan itu ya. Artinya ketika kita ingin mendapatkan nilai A, maka setidaknya ada 4 evidence ini yang harus kita penuhi. Pertama adalah keputusan kepala kantor. Artinya kan memang keputusan kepala kantor itu kalau kita bisa diperbarui ya setiap tahun ya, itu kan bisa menjadikan eviden. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eviden ini adalah laporan sosialisasi pengendalian gratifikasinya. Kemudian laporan bulanan pengelolaan laporan gratifikasinya. Walaupun misalkan tidak ada laporan gratifikasi setiap bulan, tapi laporan bulanannya tetap dibuat nihil. Tetap dibuat karena ini menjadi salah satu evidence. Kemudian laporan semester itu. Jadi 4 inilah yang bisa memunculkan nilai kita bisa menjadi A. Tadi Pak Presiden Pak kirim dia. Nah ini adalah nilai catatan dari evaluator ya. Titik lemah kita ada di mana? Ini direkap oleh Pak Hadi yang berada di area penguatan pengawasan. Kalau tadi misalnya telah dilakukan public campaign, itu nilainya B dari evaluator, maka ini bisa kita naikkan menjadi A. Itu sesuai dengan catatan evaluator ini. Public campaign tentang pengendalian sebelum terlihat di ruang publik yang boleh terlihat oleh masyarakat atau